Selamat pagi, Nathan. Nama saya Budi Prayetno SHD dari UPT SD Negeri Kalimanis 01, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan tahun 2020 dengan nomor peserta 02525000130945. LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Program studi pendidikan agama Buddha pada pagi hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi komponen uji kinerja UKM PPP. Semoga praktek pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Selamat pagi adik. Pagi Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Keluargamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Nah, adik sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Nah, mari pelajaran pendidikan agama Buddha pada pagi hari ini kita awali dengan membacakan nama Karapata. Baik, marilah pendidikan agama Buddha pada pagi hari ini kita awali dengan membacakan nama Karapata. Silakan nanti tangannya untuk bersihkan jari dirangkapkan di depan dada. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwadhemi. Buddhang bhagawantang abhiwadhemi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabde Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Baik, setelah membacakan doa nama Karapata, selanjutnya marilah kita melakukan duduk hening atau meditasi. Silakan matanya dipejamkan, kemudian tangan di atas pangkuan, dan marilah meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat pagi adik. Pagi. Siap pagi Pak. Siswa UPT SDN Kalimanis 01. Kita kompak. Bisa. Kabupaten Blitar. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Adik masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa adik? Ilakana atau 3 ciri kehidupan. Ya, ilakana atau 3 ciri kehidupan. Berarti ada 3. Yang pertama itu apa yang pertama? Anicca. Anicca. Yang kedua? Duka. Duka. Yang ketiga? Anatta. Anatta. Anicca, duka, anatta ya. Anicca, duka,
Anata. Anicca artinya apa anicca? Anicca? Tidak kekal. Tidak. Anicca artinya tidak kekal. Kemudian juga Tidak memuaskan. tidak memuaskan. Kemudian anata? Tanpa inti. Ya, tanpa inti. Nah, hari ini kita akan mempelajari kompetensi tentang memahami 8 kondisi duniawi dan hakikat perbedaan kehidupan menurut ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian cakupan materi dan pembelajaran yang kita lakukan yaitu tentang pengaruh karma dalam kehidupan. Ya, pengaruh karma dalam kehidupan. Ada karma, ada 2 macam karma, ada 3 saluran karma, kemudian ada contoh-contoh karma baik dan karma buruk, kemudian manfaat mempelajari karma dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 ini ya. Nah, mengapa hal ini penting untuk kita bahas pada pagi hari ini? Mengapa? Karena karma itu menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Bisa besok, bisa besok lusa, seminggu yang akan datang, maupun di tahun-tahun yang akan mendatang. Karma ini akan mempengaruhi segala kehidupan kita. Nah, kemudian model pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu dengan pembelajaran discovery learning. Untuk penilaian meliputi 3 unsur penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Oke. Nah, sekarang kita masuk inti pembelajaran yaitu dengan discovery learning. Bapak akan memberikan LKPD seperti yang ada di layar. Nah, ini LKPD seperti yang ada di layar itu. Nah, nanti silakan adik mengamati gambar dan video ya, mengamati gambar dan video, kemudian silakan dicatat hal-hal yang dimengerti, hal-hal yang tidak dimengerti. Nanti silakan dicatat di LKPD yang Bapak sampaikan ini ya. Baik. Baik adik. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Pak Budi tampilkan di depan. Nah, ini ada 6 gambar yang Pak Budi tampilkan. Nah, ini gambar yang pertama, ini gambar apa adik? Buddha menerima dana dari Sujata. Ya, menerima dari Sujata. Yang kedua, Perayaan Kartina. ya, perayaan Kartina. Ini ada umat memberikan dana kepada biku. Terus yang ketiga ini apa? Perayaan Kartina. Ya, ini juga sama, perayaan Kartina. Terus yang keempat ini gambar apa ini? Mencuri mangga. Mencuri mangga. Ya, terus yang ini, yang kelima? Mencuri dompet. Mencuri dompet. Terus yang ke-6 ini apa? Mencuri motor. Mencuri motor. Gambar 1, 2, 3 ini kira-kira ini termasuk perbuatan baik atau buruk? Baik. Perbuatan baik. Kalau yang bawah ini mencuri mangga, mencuri dompet, mencuri motor ini termasuk perbuatan apa ini? Buruk. Iya, berarti yang atas ini termasuk perbuatan baik dan yang bawah ini termasuk perbuatan buruk. Nah, sekarang kita lihat video. Adik amati nanti kira-kira dari video tersebut itu termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik ya. Nah, setelah melihat gambar, mengamati gambar, sekarang kita lihat video yang pertama. Silakan diamati.
video yang pertama. Nah, sekarang Pak Budi perlihatkan video yang kedua. Inilah JB lelaki 40 tahun warga Binjai, Kelurahan Binjai, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Usai ditangkap polisi, usai melakukan aksi penculikan di kios persewaan kamera di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan. Baik, setelah Adit mengamati gambar dan mengamati video, silakan Adit tuliskan di situ hal-hal yang Adit ketahui, kemudian hal-hal yang tidak Adit ketahui. Nah, sekarang silakan dituliskan di LKPD yang Bapak sampaikan. Silakan Adit. Baik Adit, sekarang setelah menulis apa yang kamu ketahui dan yang tidak kamu ketahui, sekarang silakan untuk merumuskan pertanyaan atau merumuskan masalah ya. Baik, sekarang silakan dari hal-hal yang tidak kamu mengerti itu kemudian disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah. Baik, Adit sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah? Oh ya, sekarang Pak periksa dulu ya pertanyaan yang telah dibuat oleh Adit. Nah, baik, sudah cukup baik Adit membuat soalnya. Kemudian untuk memahami materi kita pada pagi hari ini, Pak Budi akan berikan LKPD yang seperti ini. Pertanyaannya hampir sama, cuma ini lebih sempurna lagi ya. Silakan ini dikerjakan untuk Adit agar lebih memahami materi tentang pengaruh karma dalam kehidupan pada pagi hari ini. Silakan ini dikerjakan. Baik, mari kita buka. Adit dibuka bukunya, silakan. Halaman 60, silakan dibuka. Ya, halaman 60 dibuka. Nah, kemudian kita cari jawabannya ya. Dicari jawabannya. Adit sudah selesai mencari jawabannya? Kalau sudah selesai, sekarang diperiksa lagi ya, diperiksa lagi, teliti lagi. Nah, kira-kira jawabannya Adit ini dari nomor 1 sampai nomor 5 ini sudah sesuai apa belum ya? Silahkan diteliti, dilihat kembali. Silahkan Adit sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan Adit maju ke depan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya, dibacakan pertanyaan dan jawabannya ya. Maka yang maju di sini ya, dibacakan pertanyaan dan jawabannya. 1. Jelaskan pengertian karma atau perbuatan. Karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat atau kehendak. 2. Jelaskan dua macam karma atau perbuatan. Perbuatan baik kusala kama, perbuatan buruk akusala kama. 3.
3. Jelaskan 3 saluran karma atau perbuatan. Pikiran, mano, ucapan, faci, badan jasmani, kaya. Ya, terus yang nomor 4. Ya, terima kasih tadi sudah membacakan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Sangat baik sekali ya. Sekarang silakan Adit untuk duduk kembali di tempatnya. Silakan. Baik Adit. Nah, sekarang perhatikan slide di depan ini ya. Kita membahas bersama-sama tentang pertanyaan yang telah Adit rumuskan tadi, kemudian Adit temukan jawabannya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, jawabannya Adit tadi sudah sangat bagus sekali, cuma kurang lengkap ya. Jadi kita bahas bersama-sama. Pengertian karma ya, pengertian karma. Tadi pertanyaan yang pertama adalah tentang karma. Bahwa karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat. Karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat. Kalau perbuatan itu tidak didasari oleh niat, berarti itu bukan merupakan sebuah karma. Karena karma itu pasti didasari oleh niat atau kehendak. Dalam Anutara Nikaya 3415, Sang Buddha menjelaskan, oh para biku, kehendak berbuat atau cetana itulah yang dinamakan sebagai karma. Jadi karma adalah niat. Kemudian di dalam Samyutta Nikaya bunyi hukum karma atau hukum karma berbunyi, sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Sesuai benih yang ditanam, begitulah buah yang akan dipetik. Kalau kita menanam jagung, kira-kira tumbuh apa? Tumbuh jagung. Kalau kita menanam padi, tumbuh apa? Tumbuh padi. Kalau kita menanam kebaikan, akan tumbuh kebahagiaan. Kalau kita menanam keburukan, akan timbul penderitaan. Nah, kemudian yang terakhir di dalam Majjhima Nikaya 55, bahwa semua makhluk itu akan memiliki perbuatan mereka sendiri, mewarisi perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, kemudian berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, dan tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Jadi perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, maka perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Hidup kita tergantung dari perbuatan kita. Hidupnya Adit tergantung pada perbuatan Adit. Hidupnya Pak Budi tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh Pak Budi. Itu ya, Adit paham? Nah, sekarang yang kedua, dua macam karma. Karma itu ada dua, ada perbuatan baik, ada karma baik, dan ada perbuatan buruk, atau karma buruk. Nah, perbuatan baik itu dalam bahasa Pali itu disebut sebagai kusala karma atau kusala karma. Kusala yang berarti baik, karma yang berarti perbuatan. Berarti kusala karma itu adalah perbuatan baik. Nah, sebaliknya perbuatan buruk, aku salah karma. Aku salah itu tidak baik atau buruk, karma itu perbuatan. Berarti
aku salah kama itu perbuatan buruk atau perbuatan tidak baik. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Hadir? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu 3 saluran karma. 3 saluran karma atau perbuatan, ya. 3 saluran karma atau perbuatan yaitu 1 pikiran, ya. Pikiran ini juga merupakan saluran perbuatan. Yang kedua ucapan, ya. Ucapan ini, lisan kita ini merupakan saluran perbuatan. Dan yang ketiga adalah badan jasmani kita. Badan jasmani. Pikiran dalam bahasa kami disebut dengan mano. Kemudian ucapan ini waji dan badan jasmani ini kaya. Perbuatan baik melalui pikiran. Nah, dalam bahasa Pali kusala mano kama. Perbuatan baik melalui ucapan kusala waji kama. Perbuatan baik melalui badan jasmani kusala kaya kama. Nah, sebaliknya perbuatan buruk melalui pikiran disebut sebagai akusala manokama. Perbuatan buruk melalui ucapan akusala wajikama, dan perbuatan buruk melalui badan jasmani ini adalah akusala kaya kama. Nah, jadi dalam agama Buddha itu tadi ada 3 saluran perbuatan, baik melalui pikiran, melalui ucapan maupun melalui perbuatan. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu bisa terjadi melalui 3 saluran perbuatan atau 3 saluran karma, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, Adit, ada yang ditanya apa tidak? Tidak. Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, kemudian contoh-contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contoh-contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik melalui pikiran atau kusala manokama. Contohnya niat yang baik, yaitu niat yang berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada orang tua, ingin membahagiakan orang tua, ingin memberikan sesuatu penghargaan kepada orang tua. Ini adalah sudah pikiran baik, niat baik, perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, melalui mano. Kemudian perbuatan baik melalui ucapan kusala wajikama, seperti jujur, sopan, kemudian ramah, membaca parita, ya, memberikan nasihat. Memberikan nasihat, ada temannya yang suka membolos, nah kita nasihati, jangan membolos. Itu termasuk perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan atau kusala waji kama. Kemudian perbuatan baik melalui badan jasmani. Badan jasmani kaya, ya. Perbuatan baik melalui badan jasmani kusala kaya kama. Melalui badan jasmani ini bisa dengan menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan dana, seperti tadi yang contoh perayaan Katina di Wihara Samadhijaya. Ada umat berdana kepada Dewi Sangha yang di video tadi. Nah, itu adalah perbuatan baik yang dilakukan melalui badan jasmani, memberikan dana. Nah, kemudian perbuatan buruk melalui pikiran aku salah mano kama, ya.
benci, serakah, iri hati, dengki, kemudian tidak suka melihat orang lain yang berbahagia. Nah, itu adalah contoh perbuatan buruk. Kira-kira adik pernah nggak dibenci temannya? Adik pernah dibenci temannya apa tidak? Pernah. Kenapa? Kenapa kok dibenci? Karena adik suka jahil ya? Iya. Jahil ya? Ngambilin pulpen temannya bukan? Ya? Tidak ya? Tidak boleh ya? Ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan buruk melalui ucapan aku salah wajib kata. Adik suka berbicara kasar atau tidak? Kalau di rumah bicaranya halus sama kasar? Ya? Halus apa kasar? Miso-miso apa enggak? Enggak boleh ya. Miso-miso enggak boleh. Kira-kira perhatian enggak sama adik atau kakaknya? Perhatian apa tidak? Perhatian. Nah, kemudian memfitnah ini juga tidak boleh. Membicarakan kejelekan orang lain ini juga tidak boleh. Mengapa? Karena itu perbuatan buruk. Nah, yang terakhir, perbuatan buruk melalui badan jasmani, seperti membunuh, menyiksa, menyakiti makhluk lain, kemudian mengambil barang yang tidak diberikan. Mengambil barang yang tidak diberikan. Contoh gampangnya apa? Ballpoint ini. Di atas meja ini ada ballpoint. Ballpointnya adik bilang. Nah, tanpa izin adik mengambil ballpoint ini, terus dipakai adik. Nah, yang punya ballpoint ini nyari-nyari ballpoint saya di mana. Adik nggak bilang kalau adik pinjam. Nah, berarti adik ini sudah melakukan perbuatan buruk. Mengapa? Mengambil barang yang tidak diberikan, mengambil barang yang tidak diberikan, kemudian tidak izin sama yang punya. Harusnya walaupun ada ballpoint di sini, nah dicari, misalnya ini miliknya Sinta, saya pinjam ballpoint kamu. Nah, kalau sudah izin itu tidak apa-apa. Nah, dari 1 sampai 6 ini perbuatan baik melalui pikiran sampai dengan perbuatan buruk melalui badan jasmani ini ada yang ditanyakan atau tidak? Adik juga paham? Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir ini manfaat mempelajari karma atau perbuatan. Nah, setelah mempelajari karma atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya? Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan menimbulkan akibat. Baik atau buruk suatu perbuatan yang kita lakukan akan menimbulkan akibat. Perbuatan baik akan menimbulkan kebahagiaan dan perbuatan buruk akan menimbulkan penderitaan. Nah, baik adik, untuk lebih memperdalam materi tentang pengaruh karma dalam kehidupan, hukum karma, mari kita menyanyikan lagu Terimalah Karmamu yang diciptakan oleh Yang Mulia Bante Giri Ratito Mahathera. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat, penuh penghayatan agar kita lebih mendalami materi tentang karma. Adik yang semangat ya.
yang diciptakan oleh Bante Girirahito Mahatira. Dalam syair video tersebut, nah, ada 8 jenis kondisi duniawi: sedih, bira, hina, mulia, untung, rugi, miskin, kaya, dipuji maupun dicela. Ini adalah 8 jenis kondisi duniawi atau yang disebut sebagai apaloka dharma. Nanti ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Sudah paham? Sekarang jika tidak ada pertanyaan, sekarang gantian Pak Budi yang tanya. Yang pertama, coba jelaskan tadi. Pengertian karma itu tadi apa? Pengertian karma. Karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat atau kehendak. ya, karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat atau kehendak. Kemudian tadi perbuatan atau karma itu dibagi menjadi 2, yaitu apa? Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik tadi apa? Dalam bahasa Pali apa? Kusala kama. Terus perbuatan buruk? Ya, akusala kama. Kemudian perbuatan baik dan perbuatan buruk tadi bisa terjadi karena 3 saluran perbuatan. Apa saja? Pikiran, 2 ucapan, dan 3 badan jasmani. Ya. Sebagai penugasan yang terakhir, Pak Budi akan memberikan tugas untuk penilaian pengetahuan. Tugas ini akan Pak Budi berikan, Pak Budi kirimkan melalui grup WA kelas 5 ya. Silakan dikerjakan. Ini ada 5 soal, nanti Pak Budi kirimkan melalui WA ya. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan dengan baik ya, tadi ya, dikerjakan dengan baik, dengan teliti agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Tugas ini juga sama, akan Pak Budi berikan melalui grup WA, akan Pak Budi kirimkan. Nah, apa tugasnya? Yaitu membuat laporan tentang peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan karma baik atau perbuatan baik dalam bentuk gambar dan narasi atau clipping, dan tugas dikirimkan melalui WA ya. Nah, penilaiannya meliputi isi, kelengkapan bahan, kemudian kerapian bentuk dan ketepatan waktu. Ya, tugas ini Bapak berikan dalam jangka waktu 1 minggu terhitung dari tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020. Adik paham? Paham ya? Nah, kemudian tugas yang terakhir yaitu mengerjakan PR halaman 63 dan mempelajari materi tentang 4 jenis karma. Baik, kalau begitu marilah pendidikan agama Buddha pada pagi hari ini kita akhiri dengan membacakan doa nama Karapaka. Silakan Adib untuk berdiri dan bersikap handali. Arahan sama sambuddho bhagawa. Arahan sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagavatam abhiwademi. Buddhang bhagavatam abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namassa
tugas-tugasnya dan PR-nya. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, nanti harus tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar agar memperoleh prestasi yang baik sekali ya. Pak Budi ucapkan terima kasih dan Pak Budi akhiri dengan ucapan selamat pagi, namo buddhaya.